Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para subscriber Abu Yusuf Al-Makki, ketemu lagi di vlog kami. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saat ini saya sudah berada di Arafah. Ini tepatnya menjelang pelaksanaan wukuf ya, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari. Cuaca saat ini cukup panas ya, mencapai 45 derajat ini panasnya. Tapi masya Allah, jamaah sepertinya merasa nyaman ya, karena lihat tenda-tendanya juga sudah besar dan juga ada AC-nya. Dan lihat jamaah sekalian, tidak ada orang yang berada di luar, semuanya masuk ke dalam tenda ya. Karena pertama cuaca di luar sangat panas, dan juga pelaksanaan wukuf akan dimulai ya, yaitu dengan khutbah, pertama kalinya khutbah Arafah ya, 2 khutbah sebagaimana seperti sholat Jumat, lalu kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan qashar. Kemudian jamaah haji melaksanakan wukuf atau berdiam diri, berdoa, bermunajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam tenda ini sampai matahari tenggelam, sampai terbitnya waktu maghrib dan tenggelamnya matahari ya. Ini sudah mulai terdengar suara adzan jamaah ya, tandanya akan dimulai wukuf Arafah ya. Jadi pelaksanaan khutbah Arafah dan juga sholat duhur dan asar itu di dalam tenda ya, tidak ada yang keluar tenda. Adapun yang di Masjid Namirah itu tempatnya jauh sekali, berada mungkin dari sini masih 5 kiloan. Kloter 38 S2C Pemalang, komisi sudah siap-siap melaksanakan mendengarkan khutbah Arafah, kemudian disusul dengan sholat duhur dan asar berjamaah, jamaah takdim, dan juga pelaksanaan wukuf sampai sore hari. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin. Haji yang pokok dan akan menjadikan kita haji yang mabrur. Tentu di tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat mulia, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak saat ini kita wakaf, kita wukuf untuk tidak memikirkan keluarga, untuk tidak memikirkan yaitu anak, untuk tidak memikirkan pekerjaan kita, untuk tidak memikirkan harta benda kita yang kita
introspeksi diri. Dosa apa, maksiat apa yang telah kita perbuat? Tentu dari semasa kita yang balik, banyak dosa yang telah kita perbuat, terutama dengan orang tua kita. Kita telah menyakiti dengan kata-kata, kita telah menyakiti dengan perbuatan kita. Tentu saat ini kesempatan kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang mulia untuk bertobat, untuk memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada tempat yang sangat istimewa dibandingkan yaitu wukuf di Arafah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat dari kaum Najd, ya Rasulullah, apa itu haji? Rasulullah yang menjawab, al-hajju Arafah. Haji itu ada di Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, ma min yaumin aksara min ayyu'tiqallahu fihi abdan min yaum Arafah. Tidak ada diri dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari Arafah di tempat ini. Masyaallah muslimin duyufur rahman rahimakumullah. Tentu kesempatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan ini kita untuk bersimpuh, untuk bersujud, untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang membiasakan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, istighfar lisan kita, istighfar hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita menemukan yaitu persoalan, menemukan problem, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencarikan solusi jalan keluarnya. Dan bagi kita yang masih banyak kesusahan, banyak keprihatinan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kesusahan kita dengan sebuah kebahagiaan. Tidak cuma itu, janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita yang tanpa disangka-sangka. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan. Tempat ini adalah tempat yang bersejarah untuk kita, karena kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang mendapatkan panggilan dari Allah untuk dipanggil di tempat ini. Ini melahirkan bahwa kita adalah orang-orang yang sangat terhormat dan sangat teristimewa. Walaupun kita banyak dosa, kita banyak maksiat, tentu ini mungkin karena berkah dari doa kedua orang tua kita, doa dari guru-guru kita, doa dari kiai-kiai kita, doa dari tetangga kita, doa dari fuqara wal masakin yang sering kita santuni, sehingga kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih banyak dosa, walaupun kita masih banyak maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan munajat kita di tempat ini, wa insyaallah semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tentu yang kita idam-idamkan, tentu yang kita cita-citakan adalah setelah ini kita akan mengharapkan bahwa rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga haji kita menjadi haji yang mabrur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ma birrul haji ya Rasul, haji yang mabrur itu yang kayak apa ya Rasulullah? Apakah mereka yang banyak sholat di Masjidil Haram? Apakah mereka yang banyak melakukan sholat sunnah?
kita setelah pasca melaksanakan ibadah haji semakin tambah meningkat. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maksiat yang pernah kita lakukan, semua kita tinggalkan. Di samping itu, kata Rasulullah SAW, ciri haji yang mabrur yang pertama adalah ribul karam. Sepulang kita dari tanah suci ini, kembali kepada tanah air, kembali kepada keluarga, kumpul dengan masyarakat, yaitu kita hendaknya ucapannya semakin tambah baik. Ucapan yang baik ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada hari akhir. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya untuk berucap yang baik. Jika kita tidak bisa berucap yang baik, tentu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auliyasmut." Hendaknya kita untuk banyak diam. Yang terpenting jangan sampai kita berusaha untuk menyakiti hati orang lain. Karena ketika kita bisa mampu mengucapkan kata-kata yang baik, maka itulah merupakan ciri daripada orang Islam. Karena yang dikatakan orang Islam al-muslimuna huwa man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam itu bukan orang yang melaksanakan rangkaian rukun Islam yang 5, tapi tentu di samping itu dilakukan. Kata Rasulullah SAW, Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selalu menjadikan aman tetangga kita, menjadikan aman keluarga kita, lisan kita, tangan kita tidak pernah menyakiti orang lain. Lisan dan tangan kita tidak pernah itu apa? Menyakiti tetangga kita, menyakiti keluarga kita, apalagi menyakiti kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, ciri haji yang mabrur adalah it'amut ta'am, memberikan, sering berbagi dengan sesama, terutama dengan fuqara wal masakin, dengan mustad'afin, dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Nabi Allah Musa alaihi salam munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya ilahana, duh Gusti, amalan apa yang menjadikan kau semakin tambah cinta kepadaku? Dari semenjak aku diperintahkan untuk melakukan ibadah, rangkaian ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah-ibadah yang lain, sampai saat ini hampir semua ibadah yang kau perintahkan kepadaku sudah aku lakukan. Yang menjadi pertanyaan saya, di antara sekian amal yang ketika aku lakukan kau semakin tambah cinta kepadaku, ya Allah." Kemudian Allah mengatakan, "Ya Musa, hampir semua ibadah yang aku perintahkan kepadamu itu semuanya, hampir semuanya untuk kalian sendiri, untuk kamu sendiri, wahai Nabi Musa." Kenapa? Karena sholat yang aku perintahkan itu tidak ada manfaat, faedah yang kembali kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang aku perintahkan kepadamu adalah untuk diri kamu sendiri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Al-Hadim Astaghfirullah, Al-Hadim Astaghfirullah, Al-Hadim Astaghfirullah, Al-Hadim Astaghfirullah, Al-Hadim Astaghfirullah, Al-Hadim Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa
Baik jemaah sekalian, tadi kita telah menyaksikan pelaksanaan wukuf Arafah, yaitu yang pertama tadi melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu ya. Jadi wukuf itu dimulai dari waktu duhur, yaitu dibuka dengan sholat duhur dan asar di jamak takdim qasar, kemudian doa bersama, kemudian khutbah Arafah, dan melaksanakan istighosah dan tahlil ya. Jadi ini salah satu rangkaian pelaksanaan wukuf ya, khususnya jamaah haji Indonesia ini kloter 38 ya. Masya Allah, kita tadi menyaksikan betapa khusyuk ya jamaah mendengarkan khutbah dari khatib. Beliau udah ketua kloter Kiai Haji Ulil Albab ya. Insya Allah mudah-mudahan khutbah beliau bisa masuk kepada pendengar semuanya, khususnya jamaah haji ya. Baik jemaah sekalian, ini sekarang sudah menunjukkan jam 4.15, jam 4.15. Jadi tenggelamnya matahari itu adalah akhir dari pelaksanaan wukuf ya, sesuai contoh Rasulullah SAW. Adapun batas waktu wukuf itu sampai tenggelamnya matahari malam ke-10 ya. Jadi misalkan kalau ada orang datang ke Arafah, dia tidak bisa datang ke Arafah kecuali di malam hari. Nah, maka tidak apa-apa, dia masih diberikan kesempatan, dia masih diperbolehkan untuk melaksanakan wukuf sampai batas akhirnya itu terbitnya fajar. Nah, jadi ketika jamaah sini, misalkan jamaah yang sudah wukuf dari siang, mereka sudah meninggalkan Arafah, mereka sedang Muzdalifah, kok tiba-tiba ada beberapa orang atau kelompok yang dia baru saja tiba di Arafah di malam hari, maka itu tetap sah, sudah boleh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah, man adraka lailan min lailati jam'in qabla tulu'il fajri faqad tamma hajjuhu. Ya, yang artinya inti daripada ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang mendapati Arafah di malam hari sebelum terbitnya fajar, maka hajinya telah sempurna. Dia hadis ini adalah menentukan batas waktu wukuf terakhirnya ya. Namun yang dilaksanakan oleh jamaah haji adalah wukuf sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tenggelamnya matahari saja. Beliau Rasulullah SAW kemudian meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah ya. Baik jamaah sekalian, bisa kita lihat jamaah sudah mulai kecapean ya, kecapean, mereka istirahat. Jadi memang diperbolehkan ya wukuf itu, kalau capek, sudah kita capek, sudah berdoa, sudah wiridan capek, dan kita istirahat sebentar ya nggak apa-apa, istirahat sebentar, rebahan seperti ini ya. Kemudian nanti ketika cukup rebahannya, bangun lagi, melanjutkan lagi berdoa dan berzikirnya. Itu dibolehkan jamaah sekalian, tidak apa-apa ya. Baik jamaah sekalian, gimana Pak tadi? Gimana tadi pelaksanaan wukufnya? Pelaksanaan wukufnya cukup baik. Baik ya. Semua doa-doa Bapak sudah disampaikan Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, amin. Ya. Mungkin doa-doa tetangga-tetangga keluarga yang nitip doa ya sudah disampaikan di sini ya. Insyaallah. Sampai tergelincir lah, masih ada waktu. Ya, betul. Betul, betul. Sekarang ini belum selesai jemaah, belum puncaknya, kita masih bisa berdoa ya sampai tenggelamnya matahari nanti ya. Sampai kita diantarkan oleh petugas maktab untuk menuju ke Muzdalifah. Baik, sementara itu dulu jemaah sekalian informasi dari Padang Arafah pelaksanaan wukuf ya. Insyaallah kami akan terus mengupdate kegiatan-kegiatan ibadah haji di tanah suci ini tahun 2003 ya. Mudah-mudahan
jamaah sekalian yang menonton video ini, khususnya yang subscriber Abu Yusuf ya, yang belum subscribe dulu ya. Saya doakan mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala Amin. untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Allah panggil, Allah mampukan untuk bisa datang ke Baitullah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.